Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang pesugihan Gunung Kemukus. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Gunung Kemukus adalah kuil Jawa di puncak bukit di Kabupaten Sragen, 28 km timur Laut Solo, tempat orang-orang dari seluruh Indonesia berkumpul untuk menghormati seorang wali setempat. Setiap 35 hari, ritual dilakukan yang melibatkan seks suci persinahan. Gunung Kemukus salah satu tempat yang banyak dituju oleh berbagai kalangan orang dari berbagai kota untuk berziarah ke makam, dan sekarang Gunung Kemukus tersebut menjadi tempat pesugihan oleh banyak orang. Dari sini sejarah dan asal-usul Gunung Kemukus bermula. Selama di Demak, Pangeran Samudro dibimbing tentang ilmu Islam oleh Sunan Kalijaga. Setelah dirasa cukup, Pangeran Samudro diminta untuk berguru lagi kepada Kiai Ageng Gugur dari desa Pandan Gugur, lereng Gunung Lawu. Pangeran Samudro pun menuruti permintaan gurunya tersebut. Selama di lereng Gunung Lawu, dia belajar Islam lebih dalam. Ketika Pangeran Samudro telah menguasai ilmu yang diajarkan, Ki Ageng Gugur menceritakan bahwa dirinya adalah kakak dari Pangeran Samudro. Betapa terkejutnya Pangeran Samudro mendengar cerita tersebut. Hal ini dikarenakan dia teringat amanat Sultan Demak untuk menyatukan saudara-saudaranya. Dia pun menceritakan tentang amanat tersebut. Ternyata Kiai Ageng Gugur bisa menerima dan bersedia dipersatukan kembali dan ikut membangun kerajaan Demak. Sejarah dan asal-usul Gunung Kemukus. Tiba-tiba Pangeran Samudro sakit setelah berguru kepada kakaknya. Pangeran Samudro bersama dua abdinya kembali ke Demak. Namun ketika sampai di Oro-Oro, yang sekarang dikenal Dusun Kabar, desa Bogorame, dia tiba-tiba jatuh sakit panas ataupun demam. Dia tetap nekat melanjutkan perjalanannya. Tapi ketika tiba di Duku Doyong, wilayah Kecamatan Miri, sakitnya semakin parah dan memutuskan untuk beristirahat di daerah tersebut. Karena merasa sakitnya semakin parah, Pangeran Samudro mengutus abdinya untuk pulang ke Demak untuk memberitahukan kondisinya kepada Sultan di Demak. Namun saat para abdinya pulang ke Demak, dia telah meninggal dunia. Selambu menutupi makam Pangeran Samudro yang terletak di kompleks Gunung Kemukus, Sumber Lawang, Sragen. Sesuai dengan petunjuk Sultan, jasad Pangeran Samudro dimakamkan di perbukitan di sebelah barat dukuh tersebut. Lokasi pemakaman Pangeran Samudro itu didirikan desa baru dan diberi nama Dukuh Samudro, yang sampai kini terkenal dengan nama Dukuh Mudro. Awalnya lokasi makam Pangeran Samudro sangatlah sepi dan jarang dijamah oleh orang, karena letaknya di tengah hutan belantara, serta banyak dihuni oleh binatang-binatang buas. Namun sedikit demi sedikit, keadaan berubah setelah daerah tersebut dihuni oleh para penduduk. Kemudian di atas bukit tempat makam Pangeran Samudro, ketika menjelang musim hujan ataupun kemarau, akan muncul kabut hitam seperti asap kukus. Oleh karena itu, masyarakat setempat menyebut bukit tempat makam Pangeran Samudro dinamai dengan Gunung Kemukus hingga sekarang ini. Dan itulah sedikit sejarah dari Gunung Kemukus. Kali ini akan menceritakan seorang keluarga yang bernama Pak Wanto, kita sebut saja seperti itu, dan istrinya yang bernama Ibu Tina, karena semua nama sudah disamarkan. Mereka berdua sudah menikah beberapa tahun yang lalu, dan pernikahannya Pak Wanto dengan Bu Tina ini sudah dikaruniai dua orang anak. Anak yang pertama sudah menginjak umur 17 tahun dan sudah duduk di kelas 2 SMA.
Anak pertamanya tersebut laki-laki dan sebentar lagi dia akan lulus dari sekolah SMA-nya. Sedangkan anak keduanya berusia sekitar 12 tahun, masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Anak kedua dari Pak Wanto dan juga Bu Tina ini juga berjenis kelamin laki-laki. Pak Wanto dan Bu Tina ini hidupnya sangat pas-pasan. Apalagi Pak Wanto bekerjanya sebagai tukang cuci motor di tempat orang tetangganya. Sedangkan Bu Tina ini adalah buruh cuci untuk mencucikan pakaian milik tetangganya, itu pun kalau ada tetangganya yang memanggil Bu Tina untuk menyewa jasa cucinya Bu Tina. Keluarganya Pak Wanto ini tinggal di sebuah kontrakan yang ukurannya ya sangat kecil, dan itu tidak cukup luas lah seperti itu untuk tempat tinggal keluarganya, agar tidak kepanasan dan kehujanan, tapi itu sudah cukup. Karena Pak Wanto dan Ibu Tina semenjak setelah menikah tidak mau ikut dengan kedua orang tuanya atau mertuanya, mereka ingin hidup mandiri dan mereka juga merantau di kota. Berharap perekonomiannya di kota itu semakin membaik dan bekerja di kota tetapi malah Pak Wanto bekerja sebagai tukang cuci motor dan Bu Tina sebagai tukang buruh cuci. Namun malah serba kekurangan pada kala itu, bahkan mereka juga kadang harus mencari hutang ke sana kemari karena uang yang didapatnya itu masih sangat kurang untuk kebutuhan sehari-harinya, apalagi untuk bayar biaya kontrakan serta untuk bayar biaya sekolah kedua anaknya yang setiap bulannya sudah menunggak. Pada suatu ketika Bu Tina mencuci di rumah tetangganya. Setelah selesai mencuci pakaiannya tetangganya itu, hari itu juga Bu Tina pasti langsung dibayar. Namun saat Bu Tina menerima bayaran dari tetangganya tersebut, Bu Tina berniat untuk meminjam uang dan Bu Tina berharap pinjaman uang itu dari tetangganya ataupun dipinjami uang oleh tetangganya tersebut, intinya seperti itu. Maaf Bu, sebelumnya saya boleh pinjam uang gak? Saya butuh sekali Bu untuk biaya sekolah anak saya. Itu kan sudah saya bayar Bu Tina, kok masih mau pinjam uang sama saya? Jawab tetangganya. Iya Bu, tapi masih kurang, jadi saya mau pinjam uang sama ibu, boleh gak Bu? Nanti gaji saya selanjutnya dipotong Bu untuk bayar hutang, ucap Bu Tina. Tidak bisa Bu Tina, lagian ibu kalau nyuci tidak bersih, saya mau pakai jasa cuci yang lain saja, ucapnya. Ya sudah kalau begitu saya permisi dulu Bu, jawab Bu Tina. Lalu Bu Tina melangkahkan kakinya pergi dari rumah tetangganya tersebut dengan tubuhnya yang terasa lemas, dan sebelum pulang ke rumah Bu Tina mampir terlebih dahulu ke warung tetangganya untuk berhutang kebutuhan seperti beras, minyak, mie instan, dan telur. Sesamanya di warung ternyata ada banyak ibu-ibu yang sudah ada di warung. Dengan langkah yang tertatih-tatih, Bu Tina berjalan menuju ke dalam warung. Bu Tina, mau beli apa Bu? Tanya salah satu tetangganya. Kalau kesini mau berhutang, saya tidak akan kasih Bu. Yang kemarin-kemarin saja belum ibu bayar. Timbal penjual warung sontak. Karena telah terlanjur malu, Bu Tina pun pergi dari warung tersebut dan pulang ke rumahnya. Terlihat kedua anaknya duduk di depan teras kontrakan. Dengan memegangi perutnya masing-masing, terasa sakit hatinya Bu Tina melihat anaknya kelaparan karena sedari siang anak-anaknya belum makan siang. Lalu Bu Tina pun mengajak anak-anaknya untuk masuk ke dalam rumahnya. Namun anak pertamanya Bu Tina itu sudah sedikit mengerti karena dia sudah besar, sedangkan anak yang keduanya selalu merengek dan menangis. Bu, lapar Bu, perutku sakit Bu, lapar banget. Ya sabar ya nak, nanti nunggu bapakmu pulang, jawab Bu Tina, dan beberapa saat kemudian terdengar suara motornya Pak Wanto. Pak Wanto pulang dari cuci motornya dan beberapa saat kemudian, betapa senangnya anak-anaknya melihat Pak Wanto membawa bingkisan di dalam plastik kresek yang berwarna hitam. Asik, Bapak bawa makanan, ucap anak keduanya. Ternyata Pak Wanto membawakan 2 bungkus nasi dan 1 bungkusnya itu untuk 2 orang.
anak-anaknya makan sebungkus nasi dan Pak Wanto dengan Bu Tina. Karena memang Pak Wanto hari itu mendapatkan bayaran sedikit, jadi untuk menghemat uangnya Pak Wanto membeli nasi bungkus dengan jumlah 2 bungkus untuk 4 orang. Ya karena sebagian uangnya itu akan disimpan untuk nantinya bayar biaya kontrakan bulan ini. Malam harinya, saat Bu Tina, Pak Wanto, dan kedua anaknya sedang berkumpul menonton televisi, tiba-tiba saja anak pertamanya itu mengatakan sesuatu kepada Pak Wanto dan juga Ibu Tina. "Pak, Bu, tadi siang aku ditagih sama guru untuk bayar SPP, soalnya SPP-nya sudah menunggak," ucap ini. "Sabar ya Ben, nanti Bapak akan coba pinjamkan kalau Bapak dapat," ucap Pak Wanto. "Iya, bener ya Pak, tapi secepatnya Pak." "Iya Ben, kamu tenang saja, yang sabar ya," jawab Pak Wanto. "Sudah, kamu belajar sana untuk besok," timbal Bu Tina. Sedangkan anaknya yang kedua yaitu Ardi sudah tertidur pulas di depan televisi. Malam itu juga Bu Tina menceritakan kepada suaminya tentang tadi sore yang dialami oleh Ibu Tina. "Pak, Ibu mau cerita Pak?" ucap Bu Tina. "Iya Bu, cerita apa Bu?" "Cerita saja lah Bu, ada apa?" jawab Pak Wanto. "Tadi sore kan Ibu ke warung tetangga Pak, tapi penjual warung itu mempermalukan Ibu dan tidak memberikan Ibu utangan lagi. Terus kita harus cari hutang kemana lagi Pak?" ucap Bu Tina. "Yang sabar ya Bu, Ibu jangan ambil hati," ucap Pak Wanto. "Tapi kan Ibu malu Pak." "Sudah, nanti Ibu pergi ke tempat warung lain saja, siapa tahu di sana bisa untuk berhutang." "Iya Pak," jawab Bu Tina dengan singkat. Malam mulai larut dan hawa dingin mulai merasuk ke dalam tubuhnya. Akhirnya Pak Wanto menggendong Ardi untuk dipindahkan masuk ke dalam kamar. Bu Tina dan Pak Wanto pun masuk ke dalam kamarnya untuk tidur. Singkat ceritanya, keesokan harinya seperti biasanya Pak Wanto dan Ibu Tina berangkat bekerja ke tempat kerjanya masing-masing. Kali ini Bu Tina bekerja cuci baju di tempatnya tetangga yang lain, bukan yang sebelumnya. Sedangkan Pak Wanto pergi ke tempat cuci motornya. Hari ini tempat cuci motornya, tempat Pak Wanto bekerja, cukup ramai orang yang datang. Dan dari salah satu pelanggannya, Pak Wanto seperti mengenali orang yang datang ke tempat cuci motornya itu. Benar, ternyata orang tersebut adalah temannya Pak Wanto dulu waktu SMA. Akhirnya mereka pun saling bercengkrama satu sama lain. Wan, kamu sejak kapan jadi tukang cuci motor seperti ini?" tanya Pak Junet, temannya itu. "Sudah lama Net, semenjak aku menikah aku merantau ke sini dan bekerja di tempat ini." "Kamu sekarang tinggal di kota ini Net, merantau juga sejak kapan? Kok aku baru lihat kamu ya?" ucap Pak Wanto. "Iya ini Wan, aku baru seminggu di sini soalnya ada kerjaan yang harus diurus," ucap Pak Junet. "Kerjaan apa Net? Sudah sukses kamu sekarang ya?" "Iya, ada meeting dengan klien. Aku sekarang sudah memiliki perusahaan sendiri, alhamdulillah," jawab Pak Junet. "Wah, alhamdulillah sekali Net. Kalau boleh ada kerjaan, ya aku ikutlah Net. Aku butuh banget, soalnya kerjaanku yang sekarang ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluargaku, apalagi untuk bayar kontrakan," jelas Pak Wanto. "Gini saja, kalau kamu mau ikut nanti sore, ataupun ya sudah nanti besok aja deh, kamu ikut dengan aku ke kampung. Nanti kamu bisa kaya raya mendadak." "Wih, mendadak gimana caranya?" "Sudah, kamu itu ikut saja dengan aku. Nanti kamu tinggal di rumah aku sementara," ucap Pak Junet.
Iya deh kalau gitu. Besok kamu jemput aku di sini saja ya, ucap Pak Wanto. Akhirnya Pak Wanto pun menerima tawaran dari teman lamanya tersebut untuk besok pergi ke kampung bersama dengan Junet. Untuk besok pergi ke kampung bersama dengan Pak Junit. Namun Pak Wanto tidak mau menceritakan itu semuanya kepada istrinya. Sehingga ceritanya keesokan paginya, Pak Wanto berpamitan untuk berangkat bekerja kepada Butina. Dan sesampainya di tempat cuci motor masih tertutup, karena Pak Wanto datangnya sangat pagi sekali. Dan beberapa saat Pak Wanto menunggu di tempat cucian mobil tersebut, Pak Junit pun datang dengan menggunakan mobilnya. Ayo masuk Wan, kita berangkat sekarang, ucap Pak Junit. Pak Wanto pun kemudian masuk ke dalam mobilnya Pak Junit dan duduk di depan samping Pak Junit. Perjalanan yang ditempuh menuju ke kampung halaman itu bisa kurang lebih 6 jam perjalanan. Beberapa saat kemudian, akhirnya Pak Wanto dan juga Pak Junit pun sampai juga di rumahnya Pak Junit. Sesamanya di rumahnya Pak Junit, Pak Wanto sangat tercengang melihat bangunan rumahnya milik Pak Junit yang sangat megah sekali, yang sangat mewah dan juga menjulang tinggi itu berlantai 2, dan di garasi rumahnya terdapat mobil-mobil mewah serta kendaraan sepeda motor lainnya. Saat Pak Wanto masuk ke dalam rumahnya Pak Junit, Pak Wanto sangat tercengang. Keadaan di dalam rumahnya semuanya itu terlihat mewah dan pasti harganya sangat-sangat mahal. Sofa yang telah diduduki oleh Pak Wanto pun sangat halus dan juga empuk sekali seperti sofa-sofa kerajaan bentuknya, yang berlapis dengan warna emas membuat sofa tersebut terlihat sangat elegan dan juga sangat mewah. Seluruh interior rumahnya Pak Junit tersebut bernuansa keemasan dengan cat berwarna emas dan putih. Pak Wanto kemudian langsung beristirahat sejenak karena telah lelah menempuh perjalanan jauh tadi. Singkat ceritanya, malam harinya Pak Wanto terbangun dan kemudian menanyakan kepada Pak Junit, "Net, sebenarnya aku itu nanti mau ngapain?" "Alah sudah, kamu tenang saja, kamu istirahat saja dulu," ucap Pak Junit. Lalu Pak Wanto pun bergegas pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya karena sudah sangat lengket oleh keringat di perjalanan tadi pagi dari kota. Setelah selesai mandi, Pak Wanto pun diajak untuk makan malam bersama dengan Pak Junit dengan istrinya. "Wan, ayo makan malam dulu. Tadi kan kamu belum sempat makan kan? Hanya makan cemilan ringan saja, saya perhatikan," ucap Pak Junit. "Iya Net," jawab Pak Wanto kemudian. Saat malam mulai larut, Pak Wanto dan juga Pak Junit pun saling bercengkrama di belakang rumahnya, tepatnya di kolam renang. Mereka bercengkrama saat istri dan anaknya Pak Junit sudah tertidur pulas. "Jadi gini Wan, nanti kita akan pergi ke Gunung Kemukus dan nantinya kamu akan melakukan ritual pesugihan di sana." Pak Wanto pun terkejut saat mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Junit. "Pesugihan ya? Ya bener aja kamu?" tanya Pak Wanto tercengang. "Iya pesugihan, nanti kamu pasti langsung kaya raya seperti aku ini." "Oh, jadi selama ini kamu melakukan pesugihan, Net? Makanya kamu bisa kaya raya seperti ini?" tanya Pak Wanto. "Iya, Wan. Habis mau bagaimana lagi? Aku juga dulu sama seperti kamu, sangat serba kekurangan," jawab Pak Junit. "Ya terus bagaimana caranya, Net?" "Untuk melakukan ritual pesugihan ini, kamu harus melakukan hubungan seks dengan wanita lain yang bukan istri kamu," jelas Pak Junit. "Terus aku harus berkhianat gitu maksudmu, Net?" tanyanya. "Ya memang seperti itu Wan caranya. Kamu harus mencari wanita untuk nanti kamu bawa ke Gunung Kemukus. Tapi mau cari di mana, Net? Sedangkan aku ini kan sudah tua dan tidak memiliki modal sama sekali untuk mengajak wanita berkencan," ucap Pak Wanto.
Kamu tenang saja, nanti kamu bisa pakai uang aku dulu, terus kamu juga pakai baju-baju aku, sebagai penyamaran agar wanita itu tertarik denganmu, jawab Pak Junid. Akhirnya Pak Wanto pun mengikuti apa saja yang dikatakan oleh Pak Junid, dan Pak Wanto juga bersedia untuk melakukan pesugihan tersebut. Singkat ceritanya, Pak Wanto dipinjami uang dan juga baju-baju yang sangat-sangat bagus milik Pak Junid, serta mobil miliknya juga. Pak Wanto pergi ke suatu tempat. Di desa tersebut ada sanggar tari untuk pelatihan tari. Dan Pak Wanto mendatangi sanggar tari tersebut. Pak Wanto berpura-pura menjadi orang kaya raya, supaya wanita yang ditarget Pak Wanto tersebut bisa tertarik kepada Pak Wanto. Di sanggar tari tersebut terdapat wanita yang sangat cantik dan tubuhnya tinggi putih mulus. Katanya si wanita tersebut merupakan kebang desa yang ada di desa tersebut. Karena memang kecantikannya yang sangat mempesona, membuat para lelaki siapapun yang melihatnya akan langsung jatuh cinta dengannya, yaitu dengan wanita tersebut. Wanita tersebut kita sebut saja namanya Sekar. Usianya terlihat masih sekitar 23 tahun. Sekar bekerja sebagai pelatih penari di desanya. Saat melihat Sekar, Pak Wanto juga suka karena dengan parasnya yang sangat cantik dan tubuhnya yang sintal, membuat Pak Wanto ingin segera mendekati Sekar. Sedangkan istrinya Pak Wanto, yaitu Putina, yang ada di kota cemas dan sibuk mencari keberadaannya Pak Wanto yang tiba-tiba saja menghilang entah kemana. Bos pemilik cucian motor tempat Pak Wanto bekerja juga ikut mencarinya. Karena sudah beberapa hari Pak Wanto tidak terlihat batang hidungnya dan entah kemana perginya karena tidak datang ke tempat kerjaannya. Sedangkan Putina sudah mencari kesana kemari dan juga sudah menelepon para saudaranya yang ada di kampung. Karena siapa tahu Pak Wanto pulang ke kampung. Namun semua saudaranya tidak ada yang tahu di mana keberadaannya Pak Wanto. Singkat ceritanya, Pak Wanto mendekati Sekar dengan perlahan-lahan dan Sekar pun mau diajak bicara dengan Pak Wanto saat di belakang sanggar rumahnya. Sekar, sini. Saya mau bicara sama kamu, ucap Pak Wanto. Iya Pak. Lalu Sekar dan juga Pak Wanto pun langsung pergi ke belakang sanggar tarinya. Ada apa Pak? Tanya Sekar. Kamu besok ada cara tidak? Kalau tidak, nanti saya mau ajak kamu jalan-jalan. Sepertinya tidak ada. Bagaimana ya Pak? Ya sudah, kalau begitu bisa dong besok jalan. Iya Pak, tidak apa-apa, jawab Sekar. Keesokan harinya Pak Wanto pun menjemput Sekar ke tempat sanggar tarinya untuk jalan bersama. Karena Sekar janjiannya itu di tempat sanggar tarinya. Akhirnya Pak Wanto dan juga Sekar pun langsung naik masuk mobilnya Pak Wanto yang dimiliki oleh Pak Junid itu. Sekar dan Pak Wanto pergi ke sebuah taman kota. Sesampainya di taman kota, Pak Wanto memesan makanan terlebih dahulu untuk cemilan. Lalu Pak Wanto tanpa basa-basi pun mengatakan kepada Sekar tentang dirinya. Sekar, kamu mau nggak jadi istri Bapak? Tapi Pak, saya ini miskin, tidak punya apa-apa. Tidak masalah Sekar, kamu itu cantik dan juga pintar, ucap Pak Wanto. Memang Sekar ini merupakan anaknya orang yang kurang mampu. Namun karena kecantikan Sekar inilah, Pak Wanto pun tertarik dengan Sekar. Apalagi di balik semua ini ada maksud tertentu. Tapi kan Bapak pasti sudah memiliki istri dan anak. Kamu kan bisa jadi istri kedua saya. Ya sudahlah Pak, kalau begitu saya mau. Akhirnya Pak Wanto pun senang dan akhirnya targetnya mau dibohongi. Singkat ceritanya, hari berikutnya Pak Wanto mendatangi rumahnya Sekar. Pak Wanto meminta izin kepada kedua orang tuanya Sekar untuk melamar Sekar nantinya. Dan Pak Wanto pun meminta izin kepada kedua orang tuanya Sekar. Jadi gini Pak Bu, saya mau meminta izin kepada Bapak dan Ibu kalau saya berencana ingin melamar Sekar, apakah boleh? Tanya Pak Wanto kepada kedua orang tuanya Sekar.
Kedua orang tuanya Sekar yang mengetahui kalau Pak Wanto ini kaya raya, akhirnya kedua orang tuanya tersebut pun memberi restu kepada Sekar dan Pak Wanto, berharap perekonomian mereka tersebut bisa berubah dan bisa mengangkat derajat keluarganya. Setelah mendapatkan restu oleh kedua orang tuanya Sekar, Pak Wanto pun meminta izin untuk mengajak Sekar pergi. "Saya mau minta izin untuk mengajak Sekar pergi, Pak. Apakah boleh?" tanya Pak Wanto. "Iya, silakan. Yang penting jaga Sekar ya, Nak," ucapnya. Akhirnya hari berikutnya, Pak Wanto pun mengajak Sekar pergi. Sebelumnya Pak Wanto sudah diberikan alamat oleh Pak Junet untuk pergi ke tempat Gunung Kemukus. Pak Wanto pun mengajak Sekar untuk pergi ke Gunung Kemukus dengan menggunakan mobil milik Pak Junet. Perjalanan yang ditempuh menuju ke Gunung Kemukus tersebut katanya sekitar 3 jam. Pak Wanto dan Sekar pun berangkat pagi dan di perjalanan tiba-tiba saja ban mobilnya itu bocor. Akhirnya Pak Wanto pun harus menepi terlebih dahulu di pinggir jalan. Untungnya di dalam mobilnya tersebut sudah ada ban serep. Ya, jadinya Pak Wanto tidak harus mencari bengkel terlebih dahulu. Dan Pak Wanto juga bisa memasang ban mobilnya itu sendiri. Setelah ban mobilnya selesai diganti dan dipasang, Pak Wanto dan Sekar pun langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat Gunung Kemukus. Jalanan yang dilaluinya itu sangat berliku dan sangat curam sekali. Kalau saja Pak Wanto mengemudikan mobilnya tidak fokus, bisa saja terjatuh ke bawah jurang. Beberapa jam kemudian akhirnya Pak Wanto dan Sekar sampai juga di tempatnya. Akan tetapi untuk menuju ke tempat ritualnya, Pak Wanto dan juga Sekar harus berjalan kaki terlebih dahulu. Akhirnya Pak Wanto dan juga Sekar berjalan kaki menuju ke tempat makam untuk ritual tersebut. Di tengah langkah perjalanannya, Sekar menanyakan kepada Pak Wanto, "Kita sebenarnya mau kemana sih, Mas? Kok lewat jalan seperti ini, hutan semua?" "Sudah, kamu ikut saja," jawab Pak Wanto. "Tapi kan aku juga harus tahu," ucap Sekar. "Kita mau ke tempat pesugihan. Kamu nanti aku akan jadikan kaya raya. Kamu mau kan ikut kaya raya?" ucap Pak Wanto. Mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Wanto, Sekar pun akhirnya mengikuti saja. Di dalam hutan tersebut terdengar suara binatang buas seperti harimau yang mengaum dan juga ada suara jangkrik yang saling bersautan serta suara katak yang disertai dengan suara burung yang berkicau. Satu jam kemudian Pak Wanto dan juga Sekar akhirnya sampai juga di makam yang untuk tempat pesugihannya. Lalu Pak Wanto menemui juru kunci yang ada di makam tersebut. Pak Wanto dan Sekar pun masuk ke dalam padepokan juru kunci tersebut. "Assalamualaikum, Mbah," ucap Pak Wanto. "Waalaikumsalam, silakan masuk," jawab Mbah Kerno. Kemudian Pak Wanto dan Sekar pun masuk ke dalam padepokan tersebut. "Kalian mau mencari pesugihan ya?" "Kok bisa tahu, Mbah?" "Ya saya tahulah. Kan ada yang ngasih tahu sama saya." "Mbah tahu dari siapa?" tanya Pak Kerno penasaran. "Ya sosok makhluk yang membisiki saya. Dia tahu kalau ada orang yang akan melakukan pesugihan," jawab Pak Kerno. Sontak Pak Wanto dan Sekar pun saling bertatap-tatapan. "Iya, Mbah, saya mau melakukan pesugihan." "Kamu sudah tahu ritualnya bagaimana?" "Iya, Mbah, berhubungan seks kan, Mbah?" jawab Pak Wanto. "Kalau begitu, nanti malam kita akan melakukan ritual tersebut. Kalau kamu sudah siap," ucap Mbah Kerno. "Baik, Mbah, saya sudah siap," jawab Pak Wanto. Akhirnya, siang itu Pak Wanto dan juga Sekar istirahat terlebih dahulu sebelum melakukan ritual nanti malam. Singkat ceritanya, sehabis maghrib, Pak Wanto dan juga Sekar pun langsung ke tempat sumber air terjun yang ada di dekat makam tersebut. Namun bentuk air terjunnya itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu deras. Di bawahnya air terjun itu ada sungai yang sangat jernih sekali airnya.
Lalu Pak Wanto dan juga Sekar pun diperintahkan Mbah Kerno untuk mandi di sana dengan air terjun tersebut. Dan Mbah Kerno memberikan kembang 7 rupa untuk mereka berdua mandi. Pak Wanto dan juga Sekar pun dibacakan mantra oleh Mbah Kerno saat mandi. Setelah selesai mandi, sehabisnya Isya, Pak Wanto, Sekar diantarkan oleh Mbah Kerno menuju ke tempat ritual kedua. Letaknya tidak terlalu jauh dari makamnya yang ada di sana. Beberapa saat kemudian akhirnya Pak Wanto dan Sekar pun sampai di tempat ritual keduanya. Sontak Sekar terkejut saat melihat banyak orang yang sedang melakukan hubungan seks atau hubungan badan di atas tanah yang hanya beralaskan daun pisang. Sungguh sangat menjijikan. Semuanya melakukan hubungan tersebut sama seperti binatang melakukannya, tidak memiliki malu sama sekali. Pak Wanto pun langsung mengajak Sekar untuk memulai berhubungan badannya. Sekar pun tidak bisa menolak karena dia juga ingin memiliki kekayaan. Dia bosan juga ternyata menjadi orang miskin terus-menerus. Di dalam ritual seksnya kali ini Pak Wanto juga merapalkan mantra. Mantra yang sebelumnya sudah diberikan oleh Mbah Kerno kepada Pak Wanto. Setelah beberapa jam mereka melakukan hubungan seks, akhirnya Pak Wanto dan Sekar diantar oleh Mbah Kerno menuju ke tempat terakhirnya, yaitu di sungai yang bukan sungai yang pertama untuk mandi tadi. Pak Wanto dan juga Sekar di sana mandi wajib dan sembari merapalkan mantranya. Setelah selesai semua ritual yang dilakukannya, Pak Wanto dan Sekar pun kembali lagi ke tempat padepokannya Mbah Kerno. Mbah Kerno mengatakan kepada keduanya untuk bisa pulang malam itu juga. Silakan kalian pulang. Kalau kalian sudah kaya raya dalam waktu paling lama 3 bulan, nanti kalian pergi lagi ke sini untuk melakukan ritual lagi. Ingat, pokoknya kalau kalian sudah kaya raya jangan lupa datang ke sini lagi, dan ingat, perjalanan kalian pulang nanti kalau ada sosok yang mengganggu kalian, apapun bentuknya itu, jangan hiraukan, terus saja berjalan lurus ke depan. Karena kalau kalian menengok, kalian bisa mati, timbal Mbah Kerno. Iya Mbah, saya mengerti. Terima kasih ya Mbah, kalau begitu saya pamit terlebih dahulu, jawab Pak Wanto. Lalu Pak Wanto dan juga Sekar pun pulang menyusuri kegelapan hutan yang sangat gelap. Untungnya Pak Wanto sebelum berangkat sudah menyediakan senter. Jadi langkah kaki mereka berdua diterangi oleh senter sebagai penerangannya. Pak Wanto dan Sekar pun sebenarnya sangat ketakutan karena melewati hutan di tengah malam dan perjalanannya sangat jauh sekali. Saat di perjalanan tiba-tiba saja Pak Wanto dan Sekar merinding karena mendengar ada langkah kaki yang berada di belakang tubuhnya mereka. Langkah kakinya terdengar sangat jelas di atas rerumputan. Suara apa itu? Tanya Sekar. Sudah kita jalan saja, jangan hiraukan. Ingat apa yang dikatakan Mbah Kerno. Kita harus tetap fokus jalan lurus. Jangan menoleh ke belakang. Kemudian Pak Wanto dan Sekar pun terus melanjutkan perjalanannya tanpa menghiraukan yang mengganggu mereka. Dan beberapa saat kemudian, beberapa langkah tiba-tiba saja, Pak Wanto dan Sekar mendengar ada suara wanita yang bersenandung terdengar sangat jelas sekali di telinga mereka. Membuat bulu kuduk keduanya itu merinding dan ketakutan, apalagi disertai dengan hembusan angin yang membuat tubuhnya kedinginan, dan angin tersebut merasuk ke dalam tubuh membuat tubuh merinding. Singkat ceritanya, akhirnya keduanya pun sampai di depan hutan, dan Pak Wanto dengan Sekar pun langsung masuk ke dalam mobil dan bergegas untuk pulang. Namun di tengah perjalanan Pak Wanto dikejutkan dengan adanya sosok berwarna putih melayang di hadapan mobilnya. Sontak saja Pak Wanto pun mengerem mobilnya secara mendadak. Aduh, rintis Sekar. Maaf Sekar, tadi ada bayangan putih lewat, jawab Pak Wanto.
Dan beberapa saat kemudian Pak Wanto melihat ada seorang nenek-nenek tua bungkuk berjalan menyeberang jalan. Sontak saja Pak Wanto pun mengerem mobilnya secara mendadak, sehingga kepala Sekar pun terbentur pada dashboard mobil yang ada di depannya. Beberapa saat ataupun beberapa jam kemudian, akhirnya Pak Wanto pun dan juga Sekar pun sampai di rumahnya. Keesokan harinya Pak Wanto berpamitan untuk pulang ke kotanya karena sudah 2 minggu Pak Wanto tidak pulang, sedangkan anak dan istrinya yang ada di rumah sangat cemas mencari Pak Wanto. Sebelum pulang, Pak Wanto berpamitan terlebih dahulu kepada Pak Junet karena sudah membantunya. Pak Wanto tidak memberitahu kepada Sekar. Singkat ceritanya, Pak Wanto pun sampai di kotanya Butina. Dan anak-anaknya pun langsung memeluk Pak Wanto karena mereka sudah lama sekali tidak pernah bertemu dengan Pak Wanto, apalagi Pak Wanto menghilang begitu saja. "Kamu dari mana saja sih, Mas?" tanya Butina. "Maaf, Tin, aku selama ini pergi ke tempat teman aku, soalnya aku bekerja bersama dia di sana," jawabnya. Beberapa bulan kemudian, akhirnya Pak Wanto sudah memiliki banyak uang dan sekarang Pak Wanto tidak lagi bekerja dengan bosnya yang berada di cucian motor. Karena sekarang Pak Wanto sudah bisa membuka cucian motor sendiri dengan uangnya. "Mas, kamu dapat uang dari mana? Kok sekarang kamu bisa buka cucian motor sendiri? Aku kan bilang selama 2 minggu lalu aku itu bekerja di tempat teman aku," jawab Pak Wanto. "Tapi masa iya bisa langsung untuk membuka cucian motor? Sudahlah, kamu mendingan nikmatin saja kan, sekarang kita sudah tidak kekurangan lagi." Butina pun langsung terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Wanto. Sekarang juga Ibu Tina sudah tidak diperbolehkan Pak Wanto untuk bekerja. Butina diberikan modal untuk membuka usaha toko kelontong atau toko sembako sendiri. Mereka juga sekarang sudah tidak lagi mengontrak. Pak Wanto sudah bisa membuat rumah sendiri, dan anak-anaknya sudah tidak kelaparan lagi. Toko sembakonya dibangun di depan rumahnya. Singkat ceritanya, tiba-tiba saja Pak Wanto menghilang, dan Butina pun mencari lagi ke sana kemari di mana keberadaan suaminya itu. Karena saat pergi, Pak Wanto ini tidak berpamitan terlebih dahulu sama sekali kepada Butina dan kedua anak-anaknya. Pak Wanto kembali lagi ke Gunung Kemukus bersama dengan Sekar untuk melakukan ritual kembali karena Pak Wanto sudah mendapatkan kekayaan yang diinginkannya. Pak Wanto juga memberikan sebagian hartanya kepada Sekar. Namun Pak Wanto tidak menikahi Sekar padahal janjinya mau menikahi Sekar. Sekar pun menanyakan keseriusannya dengan Pak Wanto. "Pak, katanya mau menikahi saya kalau sudah mendapatkan kekayaan ini. Mana janjimu?" "Kamu sabar dong, Sekar. Kita juga baru saja mendapatkan harta yang belum seberapa. Kita lakukan saja ritualnya ini dulu," ucap Pak Wanto. Akhirnya Sekar pun ciut dan menuruti apa saja yang dikatakan oleh Pak Wanto. Sesamanya di Gunung Kemukus tersebut, Pak Wanto dan Sekar pun seperti biasanya akan melakukan ritual seks atau hubungan badan seperti biasanya. Sebelum melakukan hubungan badan, Sekar dan Pak Wanto harus ke air terjun terlebih dahulu untuk mandi sebelum melakukan ritual. Setelah selesai mandi, Sekar dan Pak Wanto langsung ke tempat untuk melakukan ritualnya. Sekar dan juga Pak Wanto pun melakukan ritualnya dengan merapalkan mantra yang sudah diberikan oleh Mbah Kerno. Beberapa saat kemudian setelah dilakukannya ritual hubungan badan, Pak Wanto dan Sekar pun kembali ke tempat sungai untuk mandi wajib dan merapalkan mantranya di sana. Singkat ceritanya, Pak Wanto kembali lagi ke kotanya, dan di kota Pak Wanto serta Ibu Tina sudah semakin sukses, dan apa yang diinginkan oleh kedua anaknya itu pasti akan dikabulkan semuanya. Pak Wanto dan juga Bu Tina juga sekarang sudah tidak pernah dihina lagi dan diejek lagi oleh para tetangganya yang dulu selalu menghinanya. Malah sekarang mereka menjadi memuji-muji Pak Wanto dan Ibu Tina.
Singkat ceritanya, anak keduanya Pak Wanto yaitu Ardi telah naik kelas 1 SMP, dan Pak Wanto berniat untuk memberikan hadiah kepada Ardi karena Ardi naik kelas. Namun Bu Tina ini tidak menyetujui itu, karena Ardi belum cukup umur untuk menaiki motor. Namun Pak Wanto tetap bersikeras untuk membelikan motor untuk Ardi. Sudahlah Pak, tidak usah membelikan Ardi motor. Ardi kan belum cukup umur, apalagi kan Ardi belum bisa mengendarai motor. Ya nggak apa-apa Bu, nanti kan motornya juga bisa dipakai oleh Benny Bu. Yang penting kan Bapak ingin memberikan hadiah. Lebih baik belikan Ardi sepeda saja Pak, motornya buat Benny saja, jawab Bu Tina. Ya sudah kalau begitu Bu, jawab Pak Wanto dengan singkat. Akan tetapi Pak Wanto masih tetap saja membelikan Ardi sepeda motor. Singkat ceritanya, motor yang dibelikan oleh Pak Wanto untuk Ardi itu menganggur saja di rumah karena tidak pernah dipakai. Akhirnya Pak Wanto mengajari Ardi untuk naik motor. Dengan perlahan-lahan Pak Wanto mengajari Ardi naik motor, dan akhirnya Ardi sedikit demi sedikit bisa mengendarai motornya. Hingga suatu ketika Ardi ingin sekali berangkat sekolah naik motor karena teman-teman sebayanya juga kalau berangkat ke sekolah naik motor. Akhirnya Ardi pun izin kepada kedua orang tuanya. Pak, Bu, Ardi mau naik motor ya berangkat sekolahnya, ucap Ardi. Tidak usah, nanti tak anterin ibu saja nak. Iya nak, tidak apa-apa, kamu naik motor. Naik motor saja sana. Lagian kamu kan sudah mahir, jawab Pak Wanto. Akhirnya Ardi pun berangkat ke sekolah naik motornya, sedangkan Bu Tina hanya bisa pasrah saja karena Pak Wanto sudah mengizinkannya. Hingga suatu ketika saat Pak Wanto sedang duduk di teras rumahnya bersama dengan Bu Tina, ada salah satu tetangganya yang datang tergesa-gesa menghampiri ke arah Pak Wanto dan Bu Tina. Ada apa Pak? Kok tergesa-gesa seperti itu? Saya mau menyampaikan kalau anak Bapak kecelakaan Pak dan meninggal dunia di tempat, ucapnya. Sontak Pak Wanto dan Bu Tina pun terduduk lemas saat mendengar apa yang dikatakan oleh tetangganya itu. Kemudian Pak Wanto dan Bu Tina pun datang ke tempat kecelakaannya si Ardi. Kata warga sekitar yang melihat, katanya Ardi ini kecelakaan tunggal karena tidak ada korban lain yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Namun anehnya keadaan motornya tersebut sangat ringsek dan benar-benar sangat parah, seperti tertabrak truk atau mobil. Ardi meninggal dunia di tempat karena kepalanya Ardi terbentur aspal dan bocor, jadi Ardi meninggal dunia karena telah kehilangan darahnya yang cukup banyak. Dan singkat ceritanya, jenazahnya Ardi pun langsung dimakamkan, namun Bu Tina masih tetap menangisi kepergiannya Ardi karena Ardi kecelakaan dan meninggal dunia itu. Namun Pak Wanto malah terlihat biasa saja saat Ardi meninggal dunia. Malam pertama setelah meninggalnya Ardi, Pak Wanto didatangi sosok Ardi di dalam mimpinya. Pak, tolong Ardi Pak. Sosok Ardi tersebut sudah berbentuk pocong, namun wajahnya sama persis dengan Ardi. Wajahnya sangat pucat pasi dan kain kafan yang dipakai Ardi tersebut terlihat sangat lusuh dan bercampur dengan tanah yang berwarna merah kecoklatan. Sontak Pak Wanto pun terbangun dengan keringat dingin yang menetes di dalam tubuhnya. Suatu ketika Pak Wanto malam hari saat sedang duduk di depan teras rumahnya, Pak Wanto mencium bau anyir darah dan bau kemenyan serta bau kembang-kembangan. Tiba-tiba saja sosok pocong muncul di hadapannya Pak Wanto. Sosok pocong tersebut berwajah anaknya yaitu Ardi. Sontak Pak Wanto ini pun ketakutan dan gemetaran. Namun saat Pak Wanto ingin berlari, tubuhnya terasa kaku dan mau berteriak pun sangat susah. Sosok pocong Ardi ini pun mengatakan kepada Pak Wanto, Pak, tolong Ardi Pak, tolong Pak, ucapnya. Dan beberapa saat kemudian, sosok pocong berwajah Ardi itu pun menghilang dan meninggalkan kepulan asap yang tebal. Setelah pocong itu pergi, Pak Wanto baru saja bisa berlari menuju ke dalam rumahnya. Bu Tina pun bertanya kepada Pak Wanto, yang kenapa
berlari terbirit-birit seperti itu. "Kamu kenapa, Pak?" tanya Butina. Napasnya Pak Wanto ini masih terasa sangat ngos-ngosan dan tidak menjawab pertanyaan dari Butina. Setelah napasnya Pak Wanto sudah teratur, Pak Wanto pun menceritakan semuanya kepada Butina. "Tadi Bapak melihat sosok pocong Ardi, Bu. Ardi mengatakan sama Bapak dia meminta tolong kepada Bapak." "Yang benar, Pak. Mana mungkin Pak anak kita kentayangan, Pak?" "Kalau begitu kita nanti minta tolong sama Pak Ustadz saja, Pak," ucap Butina. "Iya, Bu," jawab Pak Wanto dengan singkat. Sedangkan Sekar yang ada di kampungnya masih terus-terusan menelepon Pak Wanto. Pak Wanto pun akhirnya mengangkat teleponnya dari Sekar. "Halo?" "Iya, halo. Ada apa, Sekar?" tanya Pak Wanto. "Mas, katanya mau menikahi saya. Mana janjinya?" "Siapa yang bilang seperti itu, Sekar? Saya tidak mengatakan seperti itu," ucap Pak Wanto. "Kamu tega, Mas. Kamu sudah berbohong sama aku. Katanya mau menikahi aku, tapi kamu malah kabur. Kita sudah melakukan hubungan, tapi kamu malah seenaknya saja seperti itu," ucap Sekar. Sudahlah. Yang penting kamu itu kan sekarang sudah kaya raya, kan?" Lalu Pak Wanto pun mengakhiri sambungan teleponnya secara tiba-tiba. Akhirnya, keesokan paginya Pak Wanto dan juga Butina pun pergi ke rumahnya Pak Ustadz untuk meminta tolong kepadanya. Sesamanya di rumah Pak Ustadz, Pak Wanto dan Butina mengucapkan salam terlebih dahulu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Terdengar suara sahutan salam dari belakang pintunya. Terlihat seorang laki-laki yang usianya lebih tua dari Pak Wanto. "Astagfirullah," ucap Pak Ustadz saat melihat Pak Wanto. "Silakan masuk, Pak, Bu," ucap Pak Ustadz. Lalu Pak Wanto dan Butina pun langsung masuk ke dalam rumahnya Pak Ustadz. "Ada apa ini?" "Jadi gini, Pak Ustadz, saya mau meminta tolong. Saya selalu diganggu oleh arwahnya anak saya," ucap Pak Wanto. "Kalau begitu, nanti malam saya akan ke rumahnya Bapak Ibu," ucap Pak Ustadz. Pak Wanto dan juga Butina pun langsung pulang ke rumahnya. Malam harinya Pak Ustadz menyambangi ke rumahnya Pak Wanto, dan malam itu juga Pak Ustadz membacakan doa-doa untuk memanggil arwahnya Ardi. Beberapa saat kemudian sosok pocong Ardi itu pun datang ke dalam rumahnya Pak Wanto, lalu Pak Ustadz saling bercengkrama dengan sosok pocong tersebut melalui mata batinnya. Setelah selesai bercengkrama dengan sosok pocong Ardi tersebut, Pak Ustadz mengatakan kepada Pak Wanto dan Butina, "Mohon maaf sebelumnya, Pak, Bu, apakah Bapak dan Ibu telah melakukan pesugihan?" tanya Pak Ustadz. Pak Wanto pun di situ akhirnya menceritakan semuanya kepada Pak Ustadz kalau selama ini Pak Wanto telah melakukan pesugihan. "Iya, Pak, saya melakukannya." "Astagfirullah, Pak," jawab Butina. "Pantas saja saat Bapak masuk ke dalam rumah saya tidak melihat bayangan tubuh Bapak, tapi saya melihat sosok genderuwo yang ada di belakang tubuh Bapak," jelas Pak Ustadz. "Jadi gini, Pak, anak Bapak ini sudah dijadikan tumbal atas pesugihan yang Bapak lakukan, dan anak Bapak ini belum tenang di sana karena anak Bapak ini belum di alam yang seharusnya, melainkan Ardi berada di alam goib," jelas Pak Ustadz. "Tolong, Pak, bantu anak kami, Pak," ucap Butina dengan menangis. Akhirnya Pak Ustadz pun membantu untuk memindahkan Ardi ke tempat asalnya. Namun tidak mudah, Pak Ustadz pun harus berperang terlebih dahulu kepada bangsa jin yang ada di sana. Dan karena singkat ceritanya Pak Ustadz telah menang dari bangsa jin tersebut, akhirnya Ardi dikembalikan ke tempat asalnya. Setelah kejadian itu, Pak Wanto dan Butina sudah bertobat dan kembali ke jalan yang benar, dan kembali juga ke keadaan yang semula, dan meninggalkan rumah serta harta-hartanya dari hasil pesugihan itu. Mereka kembali hidup seperti dulu lagi di kontrakannya. Karena Pak Wanto telah menyesal dengan perbuatannya, Pak Wanto dan Butina pun juga sudah mendatangi ke makamnya anaknya untuk berziarah dan mendoakan serta meminta maaf.
Sedangkan Sekar yang ada di kampung tersebut, kabarnya telah gila dan sudah tidak secantik dulu lagi. Sekar menjadi gila karena telah depresi memikirkan Pak Wanto yang tidak mau menikahinya padahal mereka sudah melakukan hubungan badan beberapa kali. Dan kekayaan yang dimiliki Sekar itu pun juga ikut lenyap seketika. Hingga suatu ketika, Pak Wanto saat sedang berangkat bekerja menaiki sepeda motornya, Pak Wanto terserempet motor hingga terjatuh. Dan sekarang Pak Wanto jatuh sakit lumpuh tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Atau makan saja, Pak Wanto pun disuapi oleh istrinya yaitu Ibu Tina. Sekarang Bu Tina yang menanggung bebannya sendirian. Bu Tina yang bekerja karena Pak Wanto sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak hanya itu, Pak Wanto juga tidak bisa berbicara, mulutnya miring ke kiri. Tubuhnya Pak Wanto semakin kurus dan memucat wajahnya, sedangkan Bu Tina harus menghidupi anaknya yang saat ini duduk di kelas 3 SMA dan harus mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Bu Tina sampai bekerja serabutan, apa saja dia lakukan asal halal. Karena kalau bukan dirinya sendiri, Bu Tina harus mengandalkan siapa? Kadang juga Benny, anak pertamanya itu, harus ikut membantu ibunya bekerja setelah pulang sekolah. Benny membantu di tempat konveksi tetangganya dan kadang juga membantu di tempat cucian motor tempat bapaknya dulu bekerja. Semoga dari kejadian ini kita bisa mengambil hikmahnya dan jangan pernah berpikir untuk melakukan hal-hal yang menyekutukan Allah seperti ini. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.